Cerita dimulai dengan seseorang yang mencoba bangun di tengah pertempuran kiamat. Terlihat di sana orang itu menatap tajam karena ia tahu jika kematian bisa datang begitu cepat. Orang itu bernama Wenyu dan sekarang ia sedang bertarung melawan banyak musuh sesuai dengan tugasnya. Di sana Wenyu kesal karena ternyata ia dijadikan umpan hidup agar rekan-rekannya bisa pergi dari tempat mematikan tersebut. Terlihat sekarang Wenyu terus berdiri dan ia harus melawan monster yang mengerikan. Wenyu berteriak kencang dan ia berkata bahwa sekarang dirinya sudah muak dengan pertempuran kiamat tersebut. Namun Wenyu sendiri sekarang terkejut karena ia tahu bahwa sekarang monster di hadapannya sangatlah kuat. Wenyu pun langsung kesakitan setengah mati ketika terkena serangan dari monster barusan. Dan terlihat sekarang dirinya mati karena monster yang ada di hadapannya menyerang Wenyu tepat pada jantungnya. Tapi tiba-tiba sekarang cerita berpindah ke apartemen di daerah Cina. Dan di dalam salah satu kamar apartemen tersebut terlihat ada seseorang yang bangun dengan keadaan kaget. Terlihat orang yang bangun itu adalah Wenyu. Dan di sana Wenyu bingung karena ternyata dirinya tidak mati walaupun terkena serangan barusan. Di sana Wenyu pun melihat jam yang menunjukkan waktu pada saat ini. Dan di sana terlihat sekarang waktu menunjukkan tanggal 25 Mei 2117. Wenyu kaget karena ternyata sekarang waktu menunjukkan 2117 yang dimana itu adalah setahun yang lalu sebelum ia bertempur dengan para monster. Di sana pun telepon Wenyu berbunyi karena ada pesan yang masuk. Dan pesan itu memberitahu agar Wenyu masuk kerja dan kerja lembur bagai kuda. Wenyu terkejut karena ia pikir bahwa di hari kiamat yang ia jalani sebelumnya sudah tidak ada lagi kerja. Ia pun langsung mematikan handphonenya dan di sana ia langsung merenung dengan keadaan yang terjadi pada dirinya sekarang. Dengan tatapan yang cukup terkejut, di sana Wenyu berpikir bahwa sekarang dirinya telah kembali ke masa lalu sebelum pertempuran kiamat dimulai. Ia pun langsung tertawa ketika mengetahui hal tersebut dan dengan tatapan tajam ia berkata bahwa nanti dirinya tidak akan menjadi umpan lagi seperti sebelumnya. Ia menatap dengan percaya diri dan ia berkata bahwa kedepannya nasib yang ia miliki akan dirinya tentukan sendiri. Terlihat ia pun memperhatikan keadaan sekitar karena sekarang ia tahu jika dirinya harus bersiap untuk menghadapi pertempuran kiamat yang datang selangkah demi selangkah. Wenyu pun langsung bersiap dengan peralatan seadanya yang berada di sana dan ia berkata bahwa sekarang dirinya akan maju ke depan agar bisa selangkah lebih maju daripada orang lain. Tapi tiba-tiba di sana Wenyu pun langsung terkejut ketika ia mendengar suara teriakan minta tolong dari kamar sebelahnya. Di luar kamar Wenyu terdengar jika ada seseorang yang berteriak minta tolong dan di sana pintu kamar Wenyu pun langsung rusak karena dihantam sesuatu. Terlihat dari hantaman itu ada orang yang terpental yang dimana orang ini adalah orang yang tadi minta tolong. Wenyu sendiri langsung terdiam ketika melihat orang yang terpental dan juga seseorang yang menyerangnya. Ternyata yang menyerangnya adalah zombie yang dimana zombie ini adalah seorang manusia yang terkontaminasi oleh energi iblis. Wenyu langsung menatap tajam karena ia tahu bahwa sekarang tanda awal dari kiamat mulai muncul di hadapannya. Ia pun langsung tersenyum dan bersiap dengan senjatanya. Wenyu di sana berkata bahwa dirinya beruntung karena tadi ia mengambil senjata dari kamarnya. Sedangkan zombinya sekarang langsung berlari dan bersiap untuk menyerang Wenyu yang ada di hadapannya. Wenyu menatap tajam. Ia ingat bahwa kelemahan zombie adalah diserang tepat pada inti energi yang dimilikinya. Sambil memperhatikan zombie yang akan menyerangnya, Wenyu tahu bahwa berkat kemampuannya di masa lalu, ia jadi bisa mengetahui di mana letak dari inti zombie tersebut. Terlihat Wenyu pun langsung bergerak cepat dan membunuh zombie itu dengan sangat mudah. Wenyu pun langsung terkejut karena sekarang zombinya sudah mati dan ia mendapatkan poin karena hal itu. Ia di sana senang karena ternyata membunuh zombie juga bisa membuat dirinya mendapatkan poin. Wenyu ingat bahwa kedepannya nanti poin kekuatan akan penting karena manusia yang terkuat akan mendominasi dunia. Dan nanti manusia juga akan menggunakan poin untuk menjalani kehidupannya yang baru. Poin itu sangat berguna karena nanti poin bisa ditukar untuk membeli berbagai peralatan. Bukan hanya itu, poin juga bisa digunakan untuk membeli 3 job utama seperti warrior, archer, atau wizard yang dimana setelah mendapatkan jobnya, maka seseorang akan 2 kali lipat lebih kuat dari manusia biasa. Tapi jika beruntung, seseorang bisa mendapatkan job tersembunyi yang bisa memiliki kekuatan lebih kuat dan misterius. Wenyu pun sekarang bergerak karena ia berpikir bahwa sekarang dirinya harus menukarkan poin miliknya ke sebuah tempat. Tapi sebelum ke sana, sekarang Wenyu akan melawan para zombie agar ia bisa mendapatkan banyak poin. Wenyu pun langsung memperhatikan keadaan sekarang karena ia tahu jika ingin menjadi lebih kuat, maka dirinya harus siap menghadapi kesulitan. Terlihat di sekeliling Wenyu sekarang sudah ada banyak zombie dan ia harus melewati semua itu dengan kekuatannya. Para zombie mulai mengamuk dan bersiap menyerang, sedangkan Wenyu di sana menatap tajam karena ia tahu bahwa dirinya harus melewati semua itu agar bisa menjadi lebih kuat.
Wenyu bergerak cepat dan ia langsung membunuh salah satu zombie yang ada di sana. Tapi tiba-tiba di sana Wenyu pun langsung terkejut karena ternyata di sana ada zombie lain yang sudah memegangnya dan bersiap untuk menyerang Wenyu. Dengan cepat Wenyu pun langsung menggunakan sikutnya untuk menghancurkan zombie yang tadi mendekat. Terlihat tulang tangan Wenyu pun langsung kesakitan dan di sana ia langsung berpikir bahwa kekuatan fisiknya belum cukup, jadi ia harus segera mengubah jobnya agar menjadi lebih kuat. Namun lagi-lagi sekarang Wenyu terkejut karena di sana sudah ada banyak zombie yang bersiap untuk menyerangnya. Wenyu pun langsung bersiap dengan senjatanya dan ia berkata agar sekarang para zombie itu maju dan melawan dirinya. Wenyu bersiap dengan senjatanya dan senjatanya itu di sana langsung menyabet semua zombie yang ada di sana dengan kecepatan yang hebat. Bahkan ketika ada zombie yang selamat, Wenyu pun langsung menusukannya dengan cepat. Dan setelah melakukan hal itu, Wenyu pun langsung berdiri di hadapan para zombie yang sekarang sudah tumbang oleh kekuatannya. Wenyu di sana cukup kelelahan dan ia berkata bahwa sekarang akhirnya ia bisa mendapatkan lebih dari 10 poin. Sambil memperhatikan para zombie yang sudah terkapar, di sana Wenyu berkata bahwa sekarang adalah waktunya untuk merubah job miliknya. Tapi tiba-tiba di sana Wenyu terkejut ketika merasakan sesuatu. Terlihat ia merasakan aura mengerikan yang datang dari lorong tempat tinggalnya sekarang. Wenyu langsung berkeringat dingin ketika ia melihat sesuatu yang ada di hadapannya. Terlihat yang datang ke arah Wenyu adalah seekor anjing dengan aura mengerikan yang sudah menyelimutinya. Wenyu kaget karena ia tidak menyangka jika sekarang di hadapannya ada seekor anjing yang bermutasi menjadi sangat kuat. Anjing itu terus menatap Wenyu dengan tajam dan di sana anjing itu langsung membuka mulutnya lebar-lebar, tanda ia sudah siap untuk menyerang Wenyu. Wenyu di sana berpikir bahwa melawan mutan beast sangatlah sulit karena ia belum mengganti jobnya. Di sana Wenyu pun langsung berlari agar bisa mencari cara untuk mengalahkannya. Namun sayang, di sana si anjing terus mengikutinya sehingga membuat Wenyu langsung bingung dengan apa yang harus dilakukannya. Anjing itu berteriak dengan sangat kencang dan terlihat di sana Wenyu langsung mencoba menghindar ketika anjing itu menerjang ke arahnya. Tapi sayang, ketika Wenyu akan menghindar, di sana anjing itu berhasil menggigit lengan milik Wenyu. Anjing itu menggigit lengan Wenyu dengan kencang dan di sana anjing tersebut pun langsung mendorongkan Wenyu hingga kaca yang berada di sana pecah. Wenyu kesakitan dan sekarang terlihat jika dirinya terjatuh di hadapan anjing mengerikan yang sudah bermutasi menjadi sangat kuat tersebut. Anjing itu terus menatap dengan tajam ke arah Wenyu yang sedang kesakitan dan di sana Wenyu langsung berpikir bahwa sekarang sepertinya anjing itu sedang mengincar dirinya yang masih menjadi manusia normal. Terlihat anjing itu mengaum dan bersiap untuk melakukan sesuatu. Ketika melihat hal itu, Wenyu sedikit ketakutan dan ia berkata bahwa dirinya pasti tidak akan kalah walaupun lawannya adalah mutan beast. Namun ternyata anjing itu malah bergerak ke atas Wenyu yang sedang mencoba berdiri dengan kekuatannya. Terlihat anjing itu langsung berada di belakang Wenyu sehingga Wenyu langsung memperhatikan pergerakan dari anjing tersebut. Di sana Wenyu memasang wajah yang bingung. Ia bingung mengapa anjing tadi tidak langsung menyerangnya dan malah bergerak ke atas dan berdiam di belakang dirinya. Sambil memperhatikan anjingnya, di sana Wenyu tidak habis fikri dengan kelakuan dari teman saya. Maksudnya kelakuan dari anjing tersebut. Anjing itu terus memperhatikan Wenyu dan Wenyu langsung berpikir jika mungkin anjing itu menghalanginya untuk masuk ke toko. Wenyu pun di sana langsung terkejut ketika ia melihat sesuatu yang sekarang ada di hadapan dirinya. Terlihat di hadapannya sekarang ada portal Treasureland yang sekarang sedang dijaga oleh anjing yang bermutasi tersebut. Wenyu tahu bahwa Treasureland adalah kejadian yang langka dan keberadaan dari Treasureland ini tidak bisa ditebak oleh siapapun. Namun ketika seseorang masuk ke Treasureland, maka seseorang akan mendapatkan item dan kekuatan yang sangat berharga dibandingkan dengan orang biasanya. Sambil memperhatikan bis anjingnya, Wenyu berpikir bahwa bis itu pasti sedang melindungi Treasureland tersebut. Wenyu menatap tajam dan ia berpikir bahwa dirinya akan masuk ke dalam sana walaupun ia akan mengalami kesulitan ketika akan memasukinya. Saat Wenyu akan mencoba bergerak, tiba-tiba bis itu pun langsung menyadari pergerakan yang dilakukan oleh Wenyu barusan. Wenyu pun langsung terkejut karena ternyata bis anjing itu bisa mengetahui jika sekarang dirinya mencoba untuk masuk ke Treasureland. Terlihat bis itu langsung bersiap untuk menyerang ke arah Wenyu yang tadi sedang mencoba melakukan pergerakan. Ketika melihat hal itu, Wenyu pun langsung bersiap dengan sesuatu di tangannya dan ia berkata bahwa sekarang dirinya akan melawan bis anjing tersebut. Saat Wenyu akan menyerang monster tersebut, terlihat monster itu pun langsung berhasil menghindari serangan dari Wenyu dan di sana monster itu pun langsung bersiap untuk menggigit lengan Wenyu. Lengan Wenyu pun di sana lagi-lagi berhasil digigit oleh monster anjing yang sangat kuat tersebut. Wenyu kesakitan setengah
setengah mati, dan ketika ia mencoba melepaskan gigitan itu, ia merasa sangat kesulitan. Terlihat di sana Wenyu pun terjatuh di hadapan monster beast yang sedang mengamuk, dan dengan cepat di sana Wenyu mengambil sebilah pisau yang ada. Di sana ia langsung menusukkan pisau tersebut secara terus-menerus ke arah monster anjing yang sekarang sedang menggigitnya. Wenyu berteriak kencang dan ia berkata agar sekarang monster anjing mengerikan itu mati dengan mengenaskan. Namun sayang di sana anjing itu semakin mengamuk dan langsung menarik lengan yang sekarang sedang menggigit Wenyu. Wenyu pun langsung berteriak kesakitan karena tadi lengan yang ia miliki langsung diterkam oleh bis anjing itu. Wenyu di sana sangat kesakitan karena sekarang ia sudah kehilangan lengannya akibat rekaman dari anjing barusan. Dengan cepat di sana ia pun langsung mundur ke belakang dan mencoba menganalisa keadaan sekarang. Walaupun keadaannya buruk, di sana Wenyu berpikir bahwa sekarang ia harus tenang agar bisa masuk ke Treasure Land. Wenyu berpikir bahwa kehilangan anggota tubuh bukanlah masalah karena nanti anggota tubuh bisa dipulihkan ketika naik level. Sambil memperhatikan keadaan di hadapannya, Wenyu berkata bahwa sekarang ia hanya perlu masuk ke Treasure Land sambil melewati anjingnya. Bis anjingnya sendiri di sana langsung bersiap untuk menerjang ke arah Wenyu yang sekarang sedang kesakitan. Wenyu pun di sana langsung menggertakkan giginya dan ia berkata bahwa sekarang ia akan melakukan sesuatu. Wenyu langsung loncat ketika monster anjing menyerang dirinya, dan di sana Wenyu pun langsung bersiap untuk masuk ke dalam Treasure Land yang ada di hadapannya. Saat Wenyu akan masuk, tiba-tiba sekarang di belakangnya sudah ada bis anjing yang muncul kembali. Bis anjing itu di sana lagi-lagi berhasil menggigit Wenyu, dan sekarang giliran kaki Wenyu yang digigit olehnya. Wenyu langsung kesal dengan kelakuan dari bis anjing tersebut. Lalu di sana Wenyu pun langsung bersiap dengan senjatanya, dan ia pun langsung memotong kakinya agar dirinya bisa melepaskan diri dari gigitan bis anjing tersebut. Wenyu yang sudah kehilangan sebelah tangan dan kakinya di sana langsung melompat dan meninggalkan kakinya yang sudah digigit oleh bis anjing. Terlihat bis anjing itu pun terjatuh, dan sekarang bis itu hanya mendapatkan kaki milik Wenyu. Sedangkan Wenyu sendiri sekarang terlihat sudah masuk ke dalam Treasure Land yang tadi dijaga oleh bis anjingnya. Terlihat di dalam Treasure Land sendiri sekarang keadaannya cukup tenang, dan di sana Wenyu pun langsung terjatuh dan ia masuk ke dalam Treasure Land tersebut. Wenyu di sana langsung terdiam karena sekarang ia sudah kehilangan beberapa bagian tubuhnya. Namun meskipun begitu di sana ia tetap mencoba bangkit karena sekarang di hadapannya ada sebuah treasure chest yang bisa ia dapatkan. Dengan keadaan yang cukup menyedihkan di sana Wenyu langsung tertawa karena merasa senang dengan keadaan sekarang. Di sana Wenyu berkata bahwa sekarang ia sudah kehilangan kaki dan tangannya agar ia bisa masuk ke dalam tempat tersebut. Sambil bersiap membuka chestnya, di sana ia berkata bahwa dirinya berharap jika chest yang ada di hadapannya itu tidak akan membuat dirinya menyesal. Ketika chestnya dibuka, Wenyu pun di sana langsung melihat sesuatu layaknya sebuah gulungan rahasia milik Orochimaru. Wenyu terkejut ketika melihat gulungan itu, dan sambil memperhatikan gulungan tersebut, ia berkata bahwa gulungan itu adalah scroll job tersembunyi. Wenyu senang dan ia berkata bahwa itu semua bagus, karena job tersembunyi itu memiliki skill yang jauh lebih baik daripada job biasanya. Wenyu langsung mencoba untuk meraih gulungan tersebut, dan di sana terlihat gulungannya pun langsung bersinar terang, dan gulungan itu langsung bersiap untuk memberikan jobnya pada Wenyu. Terlihat di sana gulungan itu pun langsung menghilang, karena sekarang sudah digunakan ke dalam tubuh milik Wenyu. Notifikasi muncul dan memberitahu bahwa sekarang Wenyu telah mendapatkan job tersembunyi, yaitu Soul Master. Tubuh Wenyu pun di sana langsung pulih kembali, dan di sana ia berkata bahwa job tersembunyi itu sangatlah hebat, dan sekarang ia jadi ingin mengetahui kemampuan yang ia dapatkan. Wenyu berpikir bahwa ketika seseorang mendapatkan job normal, maka biasanya orang itu hanya akan mendapatkan skill tingkat F. Tapi sekarang Wenyu mendapatkan job tersembunyi, jadi ia penasaran dengan apa yang akan dirinya dapatkan dari job tersembunyi Soul Master tersebut. Wenyu di sana langsung memperhatikan beberapa skill yang telah ia dapatkan, yang dimana salah satu skillnya yaitu bisa membuat dirinya menjadi summoner atau necromancer. Terlihat sekarang di hadapan Wenyu terdapat seekor pet yang memberitahu jika Wenyu telah menjadi Soul Master, dan sekarang ia mendapatkan skill rank S yang bisa memberikan damage tambahan. Pet tadi pun di sana langsung terbang dan mengelilingi kepala Wenyu yang sekarang ada di hadapannya. Tanpa disangka, pet tersebut langsung masuk ke dalam kepala milik Wenyu, sehingga sekarang Wenyu mendapatkan skill tambahan sebagai Soul Master. Wenyu langsung memejamkan matanya karena sekarang ia mendapatkan kekuatan untuk mensummon makhluk lain dan juga combat mode untuk kekuatannya. Di sana Wenyu juga langsung mengaktifkan combat mode miliknya, yaitu Soul Summon Fusion, sehingga sekarang dirinya menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Wenyu pun sekarang mendapatkan atribut yang lebih tinggi dari job biasanya, dan karena hal itu sekarang ia pun tersenyum karena ia
ia pikir jika sekarang job tersembunyinya sangat menakjubkan. Wenyu sangat senang dan ia berkata bahwa dengan kekuatannya sekarang, maka ia pasti bisa mengalahkan banyak musuh dengan mudah dan ia juga pasti bisa mengalahkan bis anjing yang ada di luar. Terlihat di sana Wenyu langsung bersiap pergi dan ia berpikir bahwa nanti di masa depan dirinya pasti akan menjadi sangat kuat. Dengan tatapan tajam ia mengatakan bahwa dirinya sudah tidak sabar agar bisa menjadi kuat dan membantai musuh-musuhnya nanti. Terlihat sekarang di luar Treasure Lair ada si anjing yang sedang berjaga dan menunggu kedatangan dari Wenyu. Portal Treasure Land itu pun terbuka sedikit demi sedikit sehingga membuat bis anjingnya langsung terkejut. Wenyu di sana keluar dan di sana ia keluar dengan wajah yang kesal pada bis anjing yang sekarang ada di hadapannya. Bis anjingnya sendiri sekarang terlihat langsung mengerang kencang ketika melihat kedatangan dari Wenyu yang muncul dari Treasure Land. Wenyu tersenyum dan ia berkata bahwa dirinya berterima kasih karena tadi bis anjing itu sudah menunjukkan portal Treasure Land. Sambil memperhatikan anjingnya, di sana Wenyu berkata bahwa sekarang ia akan berterima kasih pada bis anjing itu dengan cara membunuhnya dengan cepat. Terlihat sekarang Wenyu bisa berdiri dengan sombong di hadapan bis anjing yang bermutasi tersebut. Ketika bisnya menyerang, Wenyu pun di sana langsung berhasil menghindarinya dengan sangat mudah. Tak hanya menghindar, di sana Wenyu juga langsung melakukan tendangan kuat pada bis anjing tersebut. Setelah melakukan tendangan yang kuat, di sana Wenyu pun langsung mundur ke belakang untuk mengatur jarak. Wenyu sendiri di sana kaget karena ia tidak menyangka jika sekarang si mantan masih bisa berdiri. Wenyu sekarang berada dalam jangkauan yang cukup jauh dan ia berpikir bahwa ternyata bis anjing itu sangat kuat hingga ia yang telah menjadi kuat pun sekarang masih kesulitan untuk membunuhnya. Ia menggertakkan giginya dan di sana ia berpikir bahwa sekarang ia harus mengalahkan anjing tersebut dengan kekuatan yang telah ia dapatkan. Di sana Wenyu pun langsung menggunakan combat mode yang dirinya miliki agar bisa meningkatkan kekuatannya sekarang. Bis anjingnya sendiri sekarang sudah mengaum dan bersiap untuk menyerang Wenyu yang ada di hadapannya. Namun ketika melihat anjing itu mendekat, Wenyu malah tersenyum layaknya psikopat. Dan dengan kekuatannya yang sudah meningkat pesat, di sana Wenyu pun langsung menendang bis anjing itu dengan kuat seraya mengatakan agar anjing itu mati. Terlihat tadi Wenyu menggunakan skill rank S yaitu Soul Strike agar bisa mendapatkan kekuatan beberapa kali lipat. Anjing itu di sana langsung kesakitan setelah terkena serangan kuat dari Wenyu dan di sana anjing itu pun langsung sekarat setelah terkena satu tendangan rank S milik Wenyu barusan. Mantan saya atau anjing itu pun langsung ngejoprak lemas dan hampir kehilangan kesadaran. Sedangkan di hadapannya sekarang ada Wenyu, yang dimana Wenyu berkata jika tadi itu adalah kekuatannya yang merupakan Soul Master. Anjing itu mengerang kesakitan, dan di sana anjing itu pun langsung kehilangan kesadaran ketika didekati oleh Wenyu yang telah mengalahkannya. Namun ketika anjing itu kalah, Wenyu langsung berpikir jika sekarang sepertinya ada yang aneh, karena biasanya bis mutan tidak mati seperti itu. Terlihat bis mutan itu langsung bangkit kembali, dan sekarang ia masuk ke dalam Berserk Rage yang dimilikinya. Bis anjing itu mengamuk kuat, dan sekarang anjing itu menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Dijelaskan bahwa sekarang bis anjing itu masuk ke dalam Berserk Rage, yang dimana kekuatan dari anjing itu telah menjadi rank S. Wenyu terkejut karena ia tidak menyangka jika mutan bis itu sekarang mendapatkan kekuatan yang juga rank S. Terlihat sekarang kekuatan mereka menjadi setara, yang dimana si mantan dan Wenyu berada di rank S dengan tingkat kekuatan sama. Wenyu berpikir bahwa sekarang kekuatan mereka memang setara, tapi tetap saja kekuatan dari bis anjing itu tidak ngotak karena tidak memiliki batasan. Di sana ia pun langsung mencoba lari agar bisa mencari cara untuk mengalahkan bis mutan tersebut. Saat Wenyu lari, lagi-lagi anjing tersebut mengejarnya seperti yang terjadi di awal-awal. Wenyu berlari keluar dan di sana ia langsung menutup pintu ketika dirinya akan pergi. Wenyu langsung mendorongkan pintu yang tadi ia pegang untuk menutupnya, dan di sana ia langsung meloncat karena pintu yang tadi ia lancarkan langsung hancur dan menutup jalan keluarnya. Terlihat bis anjingnya sekarang terjepit sehingga bis itu tidak bisa bergerak dan mengejar Wenyu. Saat Wenyu pergi, di sana bis anjing itu pun langsung mengerang dengan sangat kencang sehingga membuat Wenyu kaget. Wenyu di sana berpikir bahwa bis itu sangatlah kuat sehingga walaupun sudah terluka parah, bis itu masih bisa tetap hidup dan malah terus bertambah kuat. Karena hal itu sekarang Wenyu pun akan melupakannya dulu dan ia akan fokus pada hal lain yang akan dirinya lakukan. Wenyu sekarang langsung berlari karena ternyata ia akan bersiap untuk masuk ke Treasure Land atau Treasure Dungeon yang ia ingat di kehidupan sebelumnya. Namun dengan tatapan tajam, Wenyu tahu bahwa nanti ia akan masuk ke Treasure Land yang sulit, jadi ia harus ke Exchange Stone terlebih dahulu. Namun ketika Wenyu sedang bergerak, tiba-tiba ia terkejut sehingga ia langsung menghentikan pergerakan milik dirinya. Wenyu di
di sana terdiam karena sekarang ia terkejut dengan apa yang ada di hadapannya. Terlihat sekarang di hadapannya sudah ada banyak zombie, sehingga Wenyu langsung bingung dengan keadaan sekarang. Sambil memperhatikan zombie-zombie tersebut, Wenyu berpikir bahwa sekarang sepertinya tempat tersebut sudah banyak yang hancur. Jadi sekarang para zombie terus bermunculan. Tapi meskipun begitu, sekarang Wenyu tetap akan terabas ke sana karena sekarang ia harus ke Exchange Stone untuk menambah kekuatannya. Para zombie yang berjumlah banyak itu di sana langsung berteriak karena mereka menginginkan otak para penonton yang nontonnya di skip-skip, tapi komentarnya seperti yang paling tahu. Wenyu sendiri di sana dengan cepat langsung menghancurkan salah satu zombie yang sekarang ada di hadapan dirinya. Tapi itu tak cukup karena sekarang di belakangnya ada zombie yang bersiap untuk menyerang Wenyu juga. Ternyata tak hanya ada satu zombie, di sana ada banyak sekali zombie yang sudah bersiap untuk menyergap Wenyu yang berada di sana. Wenyu pun langsung mengeluarkan kekuatannya sehingga membuat banyak zombie yang tadi mendekat ke arahnya langsung terpental ke belakang. Terlihat sekarang Wenyu menggunakan combat mode miliknya dan sekarang ia sudah bersiap untuk bertarung kembali. Dengan tatapan tajam di sana Wenyu berkata bahwa di kehidupannya sekarang tidak akan ada orang yang bisa menghentikannya. Wenyu langsung bergerak cepat dan dia berkata bahwa sekarang ia akan membunuh semua orang yang menjalani jalan yang ia pilih. 1 menit setelah itu terlihat sekarang semua zombie yang berada di sana langsung terkapar. Sedangkan Wenyu sekarang sudah berdiri di hadapan pilar yang merupakan Exchange Stone. Wenyu langsung tersenyum dan ia berkata bahwa akhirnya sekarang ia sudah menemukan pilar tersebut. Di sana ia pun langsung menempelkan tangannya pada pilar itu dan terlihat sekarang ia sudah bisa menggunakan sistemnya yang dimana sekarang Wenyu bisa memilih item yang diinginkan olehnya. Terlihat di sana langsung muncul banyak item yang bisa ia beli. Namun meskipun begitu di sana Wenyu pun langsung mencari healing potion bagi dirinya. Tapi ketika Wenyu mencari healing potion, Exchange Stone pun langsung memperlihatkan banyak item tersebut. Meski ada banyak potion di sana Wenyu kesal karena potion itu harganya mahal. Dan karena hal itu akhirnya sekarang Wenyu pun hanya bisa membeli basic healing untuk dirinya. Wenyu pun langsung meminum potion healing tersebut dan ketika selesai meminumnya Wenyu pun langsung senang karena sekarang dirinya sudah pulih sepenuhnya. Setelah melakukan hal itu di sana Wenyu langsung bersiap untuk mendapatkan item lain dari sisa poin yang ia miliki. Terlihat di sana Wenyu membeli Magic Crystal yang dimana Magic Crystal itu bisa menaikkan kekuatan milik seseorang yang menggunakannya. Wenyu pun langsung menggunakan Magic Crystalnya dan di sana ia langsung meresap semua kekuatan itu dengan kemampuan Soul Master yang dirinya miliki sekarang. Wenyu di sana berpikir bahwa keadaannya akan menjadi sangat baik karena sekarang ia mendapatkan kekuatan yang meningkat pesat. Beberapa jam setelah itu Wenyu pun langsung pergi dan di sana terlihat ia sedikit kesal karena ia tidak mendapatkan banyak item karena poinnya tak cukup. Wenyu berpikir bahwa sekarang ia harus bersiap untuk masuk ke Treasure Land besar yang nanti akan muncul. Tapi sebelum datang ke Treasure Land, di sana Wenyu datang ke gudang senjata dan di sana ia langsung mengambil banyak senjata yang berada di sana. Wenyu berpikir bahwa walaupun ia sudah menjadi Soul Master, tapi tetap saja sekarang dirinya harus bersiap dengan banyak perlengkapan agar bisa bertarung dengan mudah. Wenyu terus bergerak sambil membawa banyak senjata seperti gergaji, kapak, dan juga senjata lainnya. Namun ketika ia sedang bergerak, tiba-tiba di sana ada suara minta tolong. Dan saat mendengar hal itu, di sana Wenyu pun langsung mengarahkan pandangannya ke sana. Di dalam tempat tersebut terlihat keadaannya sangat gelap, dan di dalam kegelapan tersebut ada 2 orang manusia yang sekarang harus berhadapan dengan banyak zombie di hadapannya. Salah satu dari mereka langsung berkata jika sekarang mereka tidak bisa keluar karena di hadapannya ada terlalu banyak zombie yang menyebalkan. Ternyata mereka berdua adalah adik kakak dan sekarang adiknya yang seorang perempuan langsung bertanya apakah sekarang mereka akan mati. Kakaknya pun langsung berkata agar adiknya tak berpikir seperti itu dan sekarang ia mengatakan jika dirinya akan maju, jadi ia meminta agar adiknya mengikuti dari belakang. Ketika mendengar hal itu adiknya langsung panik karena ia tahu bahwa itu adalah hal yang berbahaya. Kakaknya pun langsung bersiap untuk melawan para zombie dan ia berkata bahwa mereka tidak punya pilihan lain, jadi mereka harus melakukan hal berbahaya tersebut. Dengan cepat di sana kakaknya langsung bersiap untuk menghajar zombie yang ada dengan pipa besi yang dirinya miliki. Namun ketika ia akan menyerang, tiba-tiba zombie lain pun langsung menghantam orang tersebut. Terlihat orang itu langsung terpental setelah terkena hantaman dari zombie yang tadi muncul. Orang itu langsung kesakitan, sedangkan zombinya di sana terus memperhatikan keadaan sekarang. Adiknya pun berteriak kencang dan ia langsung memanggil kakaknya yang sekarang terkapar lemas. Adiknya di sana langsung datang ke arah kakaknya karena sekarang dia merasa khawatir pada kakaknya tersebut.
Ketika melihat adiknya, kakaknya pun langsung berteriak kencang karena sekarang ia melihat ada zombie yang bersiap untuk menerkam mereka. Namun tiba-tiba di sana ada sebuah kapak yang menghantam sesuatu, yang dimana hantaman kapak itu langsung membuat dua saudara yang ada di sana langsung terkejut dan kaget dengan keadaan sekarang. Terlihat kapak tadi ternyata menghantam zombie yang akan menyerang mereka berdua, dan orang yang menghantam zombie itu ternyata adalah Wenyu, yang dimana Wenyu tadi berhasil membunuh zombie dengan satu serangan. Wenyu pun di sana langsung tersenyum senang, dan sekarang ia sudah bersiap dengan kapaknya untuk membantai para zombie yang ada di sana. Dengan cepat di sana Wenyu terus mengayunkan kapaknya, dan ia langsung membunuh semua zombie yang menghalanginya. Setelah Wenyu membantai para zombie, di sana ia pun langsung melihat ke arah dua saudara yang sekarang malah terdiam. Dua saudara itu memang malah terdiam karena sekarang mereka senang jika bisa selamat. Wenyu pun tersenyum kembali dan ia melanjutkan untuk membantai para zombie yang ada di sana. Si kakak pun sekarang langsung mengajak adiknya untuk pergi dan mengikuti Wenyu yang sangat kuat tersebut. Namun saat mereka berdua mengikuti Wenyu, di sana mereka berdua pun langsung terkejut dengan apa yang mereka lihat sekarang. Mereka terkejut karena sekarang di hadapannya ada Wenyu yang sedang membantai banyak zombie dengan gergaji mesin. Terlihat Wenyu menatap dengan mengerikan dan ia terus membunuh semua zombie yang muncul. Wenyu bergerak layaknya Denji dari Chainsaw Man, dan di sana ia bergerak sambil terus membantai semua yang menghalanginya. Setelah membantai monster yang ada di hadapannya, Wenyu pun berkata agar sekarang dua saudara yang ada di belakangnya berhati-hati. Wata yang merupakan kakak laki-laki di sana berkata bahwa ia berterima kasih pada Wenyu karena Wenyu tadi telah menyelamatkan hidupnya. Sambil bersiap pergi, Wenyu pun berkata untuk santai saja, dan di sana ia berkata agar dua bersaudara itu mencari senjata agar mereka bisa melawan zombie yang mungkin datang. Wati yang merupakan adik perempuan pun di sana langsung berkata bahwa di tempat tersebut ada gudang senjata yang mungkin bisa didatangi oleh Wenyu. Wenyu yang mendengar hal itu langsung terkejut, dan di sana si wanita berkata bahwa di kantor polisi ada tempat penyimpanan senjata. Dengan wajah yang cukup takut, di sana Wati berkata bahwa tadinya ia akan ke sana, tapi sayang tempat tersebut dijaga oleh zombie yang berjumlah banyak. Setelah mendengar hal itu, Wenyu pun langsung berterima kasih dan ia langsung pergi dengan cepat meninggalkan mereka berdua. Wata yang melihat hal itu langsung terkejut karena ia takut jika Wenyu kenapa-napa jika harus datang ke tempat yang banyak monsternya. Wenyu sendiri sekarang terlihat sedang berlari dengan cepat ke tempat yang dibicarakan oleh Wati. Di sana ia menatap tajam dan ia berpikir bahwa tempat persenjataan pasti ada di daerah sana, tepatnya di kantor polisi tempat tersebut. Namun tiba-tiba di sana Wenyu terkejut dengan apa yang dirinya lihat pada saat ini. Di sana ia terkejut dan mundur ke belakang karena di hadapannya sekarang ada sebuah ledakan kuat yang cukup dahsyat. Terlihat di tempat ledakan tadi ada seekor tikus yang cukup mengerikan dengan mata merah menyeramkan. Ternyata itu adalah tikus mutan, yang dimana ada banyak sekali tikus mutan yang sekarang sedang memakan para manusia yang ada di sana. Sambil bersembunyi, Wenyu langsung terkejut. Ia berpikir bagaimana bisa di hadapannya sekarang ada banyak tikus mutan yang memiliki kekuatan hebat. Dengan tatapan tajam, Wenyu berkata bahwa di tempat tersebut pasti ada sesuatu yang membuat tikus-tikus itu berkumpul. Wenyu pun langsung nangkel pada sebuah tiang, dan di sana ia langsung bersiap untuk naik ke atas agar bisa melihat keadaan yang terjadi sekarang. Wenyu langsung bergerak cepat, dan tiba-tiba di sana ia langsung terkejut ketika dirinya melihat sesuatu yang ada di hadapannya. Ternyata Wenyu ini terkejut karena sekarang di hadapannya ada mutan dan juga zombie yang sekarang sedang saling menyerang satu sama lain. Terlihat di sana ada banyak sekali zombie dan mutan yang bertarung, dan hal itu langsung membuat Wenyu terkejut dan kebingungan. Namun anehnya ketika melihat hal itu, Wenyu malah tersenyum karena ia berpikir jika di tempat itu pasti ada orang yang hidup dan menarik perhatian dari para monster. Dengan cepat di sana ia langsung melompat ke atas dan bersiap untuk mendarat ke arah para monster yang sekarang sedang bertarung satu sama lain. Sedangkan di tempat lain terlihat sekarang ada zombie gila yang sedang berusaha menyerang manusia, dan ternyata sekarang ada di kantor polisi, dan di sana terlihat ada seseorang yang menangis di hadapan seorang anak kecil yang terkapar. Bawahan dari orang tadi langsung berteriak dan ia berkata bahwa sekarang ada banyak zombie, jadi ia bingung dengan apa yang harus dilakukannya. Bahkan di sana terlihat rekannya ketakutan karena ia tahu jika mereka diam saja maka mereka pasti akan mati di tempat tersebut. Tapi tiba-tiba mereka semua terkejut karena sekarang ketua mereka berkata jika dirinya sudah mengambil sebuah keputusan. Dengan tatapan tajam ia berkata bahwa sekarang ia akan balas dendam untuk putrinya yang tadi telah terkapar akibat ulah para monster tikus. Bawahannya pun berkata bahwa sekarang monsternya ada banyak dan hal itu pasti sangat sulit jika dilawan oleh mereka saja. Namun
Namun si bapak ketua langsung berkata bahwa agar mereka tidak khawatir karena yang akan balas dendam adalah dirinya sendiri. Tiba-tiba para zombie pun berhasil masuk karena sekarang sel yang menghalangi mereka rusak dan mereka bisa bergerak cepat. Semua orang yang ada di sana langsung berteriak karena mereka terkejut dengan yang terjadi. Sedangkan si bapak langsung bersiap dengan pistolnya dan di sana ia langsung bersiap untuk menembak semua monster-monster tersebut. Si bapak Fredrin maksudnya si bapak polisi di sana sekarang harus melawan banyak monster sendirian. Tapi ketika ia akan menembak monster tersebut, tiba-tiba ia tidak bisa bergerak karena ia merasa takut dengan situasi sekarang. Lalu tiba-tiba di hadapan si bapak ada zombie mengerikan yang sudah bersiap untuk menyerang dan membunuhnya. Tapi saat zombie itu akan menyerang, tiba-tiba zombie itu langsung menghilang karena terkena sebuah kapak besar yang terbang melayang. Para polisi yang ada di sana pun langsung bingung dengan keadaan yang terjadi dan beberapa dari mereka langsung berkata bahwa sekarang ada seseorang yang sedang bergerak. Terlihat orang yang bergerak adalah Wenyu, yang dimana Wenyu ini menghajar semua monster yang ada di sana menggunakan kekuatan yang dimilikinya. Wenyu terus bergerak secara ganas sambil terus membantai semua monster yang ada di sana. Ia tersenyum senang mengerikan karena sekarang ia mendapatkan banyak poin setelah membantai zombie-zombie yang ada. Dengan wajah seramnya itu Wenyu berkata bahwa sekarang ia sudah mengumpulkan 1000 poin dan itu semua rasanya mantap. Para polisi yang melihat hal itu langsung takjub dan mereka berkata bahwa gerakan yang dilakukan oleh Wenyu tadi sangatlah luar biasa. Rekannya pun di sana langsung berkata agar sekarang mereka bergerak karena sekarang mereka semua harus segera pergi dari tempat tersebut setelah dibukakan jalan oleh Wenyu. Sedangkan Wenyu sendiri saat ini terlihat sedang bersama dengan si ketua polisi dan mereka berdua saling berhadapan satu sama lain. Si ketua polisi berkata bahwa tadi ia sangat takjub dengan kekuatan yang dimiliki oleh Wenyu ketika membantai para monster yang ada. Wenyu yang melihat orang itu di sana malah menatap tajam dan ia berkata mengapa Pak Pol itu tak pergi keluar bersama dengan polisi lainnya. Di sana Pak Pol pun berkata bahwa sekarang ia ingin berbicara dengan Wenyu sebentar, jadi ia tidak ingin pergi dulu. Di sana si Pak Pol pun melihat putrinya yang sudah terkapar lemas dan tidak bisa bangkit lagi. Dan sambil berjalan ke arah putrinya ia berkata bahwa putrinya tersebut dibunuh oleh tikus mutan. Jadi sekarang ia meminta bantuan Wenyu untuk balas dendam. Wenyu yang mendengar hal itu langsung berkata bahwa hanya dengan mereka berdua saja maka masih belum cukup untuk mengalahkan tikus mutan. Pak Pol pun langsung berkata jika ia sudah tahu hal tersebut, tapi tetap saja ia masih punya cara agar bisa mengalahkan tikus mutan yang ada. Si Pak Pol di sana menjelaskan jika di tempat tersebut sebenarnya hanya ada tikus mutan biasa dan para zombie yang ada di sana adalah karena ulahnya yang menarik perhatian mereka. Pak Pol berpikir bahwa pada awalnya ia ingin membuat para zombie dan tikus mutan saling membantai dan membunuh satu sama lain. Namun sayang idenya gagal karena ternyata tikus mutan lebih kuat dan zombie yang ia kumpulkan juga malah makin menjadi-jadi. Dengan wajah kesalnya si Pak Pol pun berkata bahwa di tempat tersebut ada bom. Jadi sekarang mereka bisa menggunakannya untuk membantai para tikus mutan. Si Pak Pol di sana berkata bahwa ia akan melakukan bom bunuh diri dan di sana ia meminta Wenyu untuk membukakan jalan bagi dirinya. Wenyu yang mendengar hal itu langsung menatap tajam dan ia berkata bahwa si Pak Pol yang ada di hadapannya sekarang benar-benar gila. Cerita pun berganti ke malam hari yang dimana sekarang bulan indah berbentuk sabit menerangi para manusia di bumi. Para tikus mutan terus bergerak dengan insting mereka, sedangkan Wenyu dan Pak Pol sekarang masih tetap bersama. Dan di sana si Pak Pol bertanya tentang bagaimana idenya menurut Wenyu. Si Pak Pol berkata bahwa nanti ia akan masuk ke sebuah tempat dan di sana ia akan meledakkan diri agar bisa membalaskan dendamnya. Wenyu yang mendengar hal itu langsung bingung. Ia bingung mengapa si Pak Pol sangat ingin masuk ke sebuah tempat. Pak Polnya pun langsung berkata bahwa si pembunuh putrinya berada di sana. Jadi sekarang ia harus berusaha masuk ke tempat tersebut. Ia berkata bahwa tikus yang ada di luar hanyalah pion, sedangkan bos yang membunuh putrinya ada di dalam tempat itu. Mereka berdua pun di sana terlihat bergerak cepat menuju kumpulan tikus mutan yang memiliki kekuatan hebat. Dan di sana si Pak Pol berkata agar sekarang Wenyu membukakan jalan bagi dirinya agar bisa masuk. Terlihat si Pak Pol berlari dengan cepat sambil membawa bom yang sudah siap untuk meledakkan para tikus mutan yang ada di hadapannya. Salah satu tikus mutan yang melihat hal itu langsung datang ke arah si Pak Pol dan bersiap untuk menggigitnya. Namun ketika melihat hal itu, Wenyu pun datang dan di sana Wenyu langsung menyerang tikus yang akan menyerang si Pak Pol. Wenyu menatap tajam dan ia berkata agar si Pak Pol fokus pada tujuannya karena ia akan mengalahkan para tikus yang mengganggu.
Wenyu di sana terus bersiap untuk melindungi dan membukakan jalan bagi si Pak Pol yang sekarang sedang berlari untuk meledakkan bos tikus mutan. Wenyu berkata bahwa si Pak Pol ini sekarang rela mengorbankan nyawa demi balas dendam, jadi ia akan membantunya. Si Pak Pol pun di sana berhasil masuk, namun sayang di sana ia terkena sebuah gelombang kejut yang cukup kuat. Ia pun langsung terjatuh dan kesakitan sambil memegang bom TNT yang ada di pelukannya. Tapi meski kesakitan ia tidak menyerah. Di sana ia berkata bahwa sekarang ia sudah berhasil masuk, jadi sekarang ia akan menghancurkan tempat tersebut. Sambil berjalan pincang di sana ia terus bergerak agar bisa menemukan tikus bos mutan yang ada di sana. Ia pun sampai di tempat si bos yang dimana bosnya sekarang adalah raja para tikus level 2 yang memiliki aura keberadaan mengerikan. Si Pak Pol yang melihat hal itu langsung terkejut dan di sana ia terdiam sejenak di hadapan bos monster yang telah membunuh putrinya. Ia ingat kembali dengan semua percakapan yang pernah ia lakukan dengan putrinya. Namun sayang, percakapan terakhirnya adalah ketika putrinya sedang ketakutan karena digigit oleh bos monster yang ada di hadapannya. Ayahnya mulai berhalusinasi dan di sana ia langsung terpikirkan putri yang sangat ia sayangi tersebut. Sedangkan di luar terlihat tempatnya sudah mulai tenang dan di sana Wenyu langsung berpikir bahwa mungkin si Pak Pol gagal dalam meledakkan tempatnya. Tapi tiba-tiba di sana para tikus mutan bergerak cepat dan di sana mereka berteriak dengan kencang. Dan boom, di sana pun terjadi sebuah ledakan kuat karena ternyata si Pak Pol menunggu waktu yang tepat untuk meledakkan tempatnya. Terlihat Wenyu pun langsung terkejut karena ledakan tadi sangatlah tiba-tiba. Wenyu pun menatap tajam dan dia berkata bahwa Pak Pol tadi sangatlah hebat, jadi sekarang ia akan melakukan gilirannya. Wenyu di sana mulai bergerak dan sekarang terlihat di hadapannya ada banyak sekali kristal yang muncul akibat kematian dari para monster yang ada. Wenyu memperhatikan beberapa kristal yang dimana kristal itu adalah kristal yang cukup bagus. Wenyu pun langsung menatap tajam pada kristal itu dan di sana ia langsung bersiap untuk menggunakan semua kristal yang tadi ia dapatkan. Peliharaan milik Wenyu pun muncul dan di sana peliharaannya yang bernama Marmot itu pun langsung menghisap kristal yang tadi Wenyu berikan. Wenyu sendiri di sana tersenyum dan ia berkata bahwa ia berterima kasih pada si Pak Pol karena tadi telah membantu dirinya untuk menaikkan level dengan cepat. Wenyu pun mulai memperhatikan keadaan yang terjadi sekarang dan di sana ia langsung berlari ke arah ledakan karena ingin mengetahui apakah di sana masih ada pergerakan atau tidak. Namun ketika sampai ia pun hanya bisa terdiam karena sekarang di hadapannya sudah hancur berantakan. Tiba-tiba di reruntuhan itu ada yang bergerak dan ternyata di sana si tikus mutan masih hidup sehingga membuat Wenyu yang melihatnya langsung terkejut dan kaget. Mata Wenyu terbelalak karena ia tidak menyangka jika tikus mutan masih hidup walaupun sudah terkena ledakan yang sangat kuat. Si tikus mutan itu menatap tajam dan di sana tikusnya bersiap untuk menerkam Wenyu yang ada di hadapannya. Sedangkan si Pak Pol sendiri sekarang terlihat sudah tertindih reruntuhan yang ada di sana dan tanpa disangka si Pak Pol memiliki plot armor seperti Yanto dari Black Clover, kuat banget, gak mati-mati dan nanti malah di buff. Si Pak Pol di sana berkata bahwa ia belum mati dan sekarang ia meminta Wenyu untuk membalaskan dendamnya pada si tikus yang masih hidup. Wenyu yang mendengar hal itu langsung tersenyum dan ia berkata agar si Pak Pol tidak khawatir karena sekarang si tikus mutan level 2 sudah terluka dengan sangat parah. Walaupun sudah terluka parah, tikus itu tetaplah kuat dan terlihat di sana tikusnya sudah bersiap untuk menyantap Wenyu yang ada di hadapannya. Ketika Wenyu akan diserang, ia pun langsung menghindar dengan kecepatannya. Dan dengan tatapan tajam di sana Wenyu langsung mengaktifkan skill pertama rank S miliknya, yaitu Soul Strike. Tanpa disangka, serangan itu muncul dari mata layaknya Superman, cuman bedanya ini warna putih kebiru-biruan. Meski begitu, serangan itu sangatlah kuat, sehingga membuat tikus mutan level 2 bisa langsung terkapar lemas karena serangannya. Tikus itu terkapar lemas, sedangkan Wenyu di sana ada di depannya sambil memegang sebuah kapak besar di lengan kanannya. Wenyu pun mengangkat kapaknya ke atas sehingga membuat si tikus takut karena sekarang ia tahu bahwa ajalnya sudah tidak akan lama lagi. Wenyu pun berhasil membunuh tikus tersebut dan ia langsung mendapatkan beberapa poin. Wenyu di sana bergerak santuy setelah membunuh tikus mutan yang cukup membingungkan tersebut. Sedangkan si Pak Pol di sana terdiam setelah ia melihat kematian dari tikus yang telah membunuh putrinya. Sambil memperhatikan bangkai tikusnya di sana ia berkata bahwa sekarang akhirnya ia berhasil membalaskan dendam dari putrinya tersebut. Wenyu pun langsung tersenyum sambil memperhatikan si Pak Pol yang sekarang terlihat sekarat karena sudah menahan ledakan kuat. Si Pak Pol
langsung berkata bahwa ia sangat berterima kasih pada Wenyu karena Wenyu telah membantu membalaskan dendamnya. Wenyu sendiri di sana tersenyum kembali dan sambil mengeluarkan beberapa kristal ia berkata agar si Pak Pol santuy saja dan berperilaku biasa saja pada dirinya. Tiba-tiba Wenyu langsung melemparkan beberapa kristal, yang dimana kristal itu langsung ia lemparkan pada si Papol yang sekarang sudah terkapar lemas dengan keadaan tubuhnya. Sambil memperhatikan kristal itu, di sana si Papol mendengar perkataan Wenyu yang mengatakan jika sekarang mereka akan membagi dua hasil perburuannya. Si Papol langsung terkejut karena ia tahu bahwa kristal yang diberikan oleh Wenyu barusan adalah kristal yang cukup berharga. Wenyu sendiri di sana langsung menadahi si Papol dan dia berkata bahwa sekarang ia akan pergi ke tempat lain. Dan sambil tersenyum, Wenyu memberitahu bahwa sebentar lagi ia akan pergi ke Taman Dago di Bandung. Terlihat di Taman Dago sendiri sekarang sudah ada banyak kerusuhan di mana-mana, yang dimana ini disebabkan oleh geng motor. Maksudnya oleh para zombie yang tak berakal. Para zombie ini terus bergerak dan di sana mereka terus menghancurkan semua hal yang ada di hadapannya. Sedangkan Wenyu sendiri sekarang terlihat sedang diam dan di sana ia sedang memperhatikan status yang dirinya miliki sekarang. Wenyu di sana menatap tajam dan ia berkata bahwa sekarang ia sudah berada di level 1 puncak dan poin yang ia punya juga sudah lebih dari 1000. Jadi sekarang ia bisa masuk dungeon dengan lebih mudah. Tapi meski begitu, di sana Wenyu berniat untuk masuk ke treasure dungeon yang ada dan menurut ingatannya dulu maka ia pasti akan menemukannya di sana. Tapi tiba-tiba di sana Wenyu berkeringat dingin ketika ia merasakan aura mengerikan yang sekarang ada di dekat dirinya. Terlihat aura itu berasal dari seekor monster mengerikan yang mengaum dengan kekuatan maksimal yang dimilikinya. Wenyu terkejut karena ternyata monster itu adalah Crimson Lion, yang dimana monster itu memiliki kekuatan di luar nalar manusia. Sedangkan para zombie yang gila sendiri sekarang terlihat bergerak secara gila ke arah Crimson Lion yang memiliki kekuatan di atas mereka. Crimson Lion yang melihat zombie Crosho itu langsung menatap tajam dan di sana ia langsung melancarkan sebuah serangan kuat sehingga membuat zombie yang ada di sana langsung terbabat habis. Wenyu yang melihat hal itu langsung ketakutan dan ia berkata mengapa monster membingungkan tersebut ada di tempat itu. Wenyu berpikir bahwa dulu singa mutan itu muncul di kota M dan singanya langsung menghancurkan kota tersebut dalam waktu singkat. Dan sekarang terlihat si singa sedang bergerak dan membantai semua yang ada di sana dengan kekuatannya. Para manusia yang masih hidup di sana harus merasakan penderitaan tinggi karena ya si singa menghancurkan semua hal yang ada di hadapannya dengan hebat. Si singa itu bisa bergerak cepat dan si singa itu juga selalu menghancurkan semua yang ada di hadapannya dengan gila. Bahkan monster level 3-5 bukanlah tandingannya bagi si singa yang merupakan mutan boss dengan unknown level. Tapi meski begitu, dulu singa mengerikan tersebut tak ada di sana. Jadi ia pikir jika sekarang mungkin dunia sedikit berubah dari yang ia ingat sebelumnya. Saat si singa sedang bergerak dengan mengerikan, tiba-tiba ia menghentikan pergerakannya karena merasakan sesuatu. Terlihat singa itu pun langsung melirik ke arah Wenyu yang sedari tadi tengah memperhatikannya dengan sangat seksama. Wenyu pun langsung bersembunyi dan ia langsung menghela nafas lega karena tadi hampir saja ia ketahuan oleh si singa mengerikan tersebut. Karena ia belum kuat melawannya, di sana Wenyu pun memutuskan untuk pergi agar ia bisa menjadi lebih kuat terlebih dahulu sebelum melawan singa mengerikan itu. Sedangkan di tempat lain terlihat ada beberapa orang yang sedang bergerak secara berkelompok. Terlihat mereka adalah sekelompok geng yang bergerak bersama dan sekarang mereka sedang merencanakan sesuatu sebelum si singa bergerak ke arah mereka. Beberapa bawahan dari bosnya di sana berkata, apakah benar jika mereka akan melakukannya di sana karena mereka takut jika ke sana maka si singa akan datang. Namun bosnya pun langsung berkata jika tingkatannya semakin sulit maka hadiahnya pun akan semakin tinggi. Jadi mereka harus mencobanya. High risk, high return. Bosnya pun mengatakan bahwa di tempat itu ada harta karun. Jadi sekarang mereka memang harus mencari harta karun tersebut. Di sana ia pun menunjukkan sebuah benda yang dimana benda itu adalah benda yang menunjukkan harta karun berada. Para bawahannya langsung takjub karena mereka tidak menyangka jika bosnya bisa memiliki hal hebat seperti itu. Tiba-tiba saja di sana benda yang dikeluarkan si bosnya pun langsung melayang ke atas karena akan menunjukkan treasure dungeon. Treasure dungeon yang ada di sana pun langsung muncul setelah benda tadi melayang ke atas. Orang dalam geng tersebut pun langsung senang dan di sana mereka berkata bahwa sekarang mereka bisa menemukan harta karun di treasure dungeon. Sedangkan Wenyu sendiri sekarang terlihat baru saja selesai membantai para zombie dan ia baru saja memperbanyak poin yang dimilikinya. Tapi tiba-tiba di sana Wenyu pun terdiam ketika melihat sesuatu. Di sana ia terdiam karena sekarang dirinya melihat gerbang menuju treasure land sudah terbuka.
dan ia bisa masuk ke sana. Dengan cepat Wenyu pun langsung berlari ke arah sana karena dari tadi ia memang menunggu Treasure Dungeon tersebut. Wenyu bergerak dengan kemampuannya dan ketika melihat Treasure Dungeon di sana ia langsung senang karena ia bisa mendapatkan banyak hal bagus di dalam Treasure Dungeon tersebut. Sambil memperhatikan Treasure Dungeon tersebut, Wenyu berkata bahwa itu adalah Treasure Dungeon level 1, jadi hasilnya pasti cukup bagus. Ia pun langsung tersenyum dan ia bersiap untuk masuk ke dalam Treasure Dungeon tersebut. Setelah itu ia pun langsung masuk ke dalamnya, sedangkan di luar Treasure Dungeon itu terlihat ada si serigala di awal yang sedang mengawasi Wenyu dan mungkin ia ingin membalas dendam. Di sana ia berteriak kencang, tanda ia memang ingin memangsa Wenyu yang telah menyerangnya. Wenyu sendiri sekarang terlihat sudah masuk ke dalam Treasure Dungeon tersebut, dan setelah masuk ke sana ia pun langsung bersiap untuk menghadapi semua situasi yang mungkin akan terjadi. Wenyu langsung tersenyum dan ia berkata bahwa di tempat itu ia pasti akan mendapatkan banyak loot bagus yang ada di sana. Wenyu memperhatikan tempatnya saat ini berada dan di sana ia langsung sedikit terkejut karena ia bingung dengan apa yang dilihatnya. Terlihat ada orang yang sudah masuk ke sana dan mereka bertanya mengapa sekarang ada Wenyu yang bisa masuk ke tempat tersebut. Orang berambut kuning pun di sana berkata bahwa sekarang mungkin ia harus membantai Wenyu yang sudah datang. Namun ketuanya langsung mengatakan agar mereka tak gegabah dan sekarang mereka harus mengetahui kemampuan milik Wenyu terlebih dahulu. Tiba-tiba di sana ketuanya pun langsung tersenyum ke arah Wenyu yang baru datang barusan. Sambil memperhatikan Wenyu, di sana ketuanya memberitahu jika di tempat itu mereka tidak bisa saling membunuh, jadi semuanya pasti akan aman. Wenyu sendiri sekarang terlihat terus bergerak ke arah mereka dan sambil tersenyum ia juga berpikir bahwa jika di tempat itu tak ada aturan untuk membunuh, maka ia pasti sudah membantai mereka semua. Tiba-tiba patung singa yang ada di sana pun mengeluarkan sesuatu yang langsung menunjukkan aturan-aturan dalam dungeon tersebut. Wenyu sendiri langsung senang karena ternyata jika ia telah berhasil menyelesaikan dungeonnya, ia bisa mendapatkan ultimate treasure. Salah satu orang yang ada pun langsung berteriak dan dia berkata jika mereka sudah datang duluan, jadi ialah yang akan memulai dungeon itu pertama. Ia pun langsung masuk ke dalam tantangan yang disediakan oleh dungeonnya. Dan sekarang ia berada di tahap pertama yang dimana dirinya harus melawan para zombie yang akan muncul. Wenyu sendiri di sana langsung memperhatikan orang yang ada di hadapannya itu dan di sana ia ingat kembali dengan kehidupan ia sebelumnya. Ia mengatakan jika di kehidupan sebelumnya Treasure Dungeon dibagi menjadi 3 bagian, yaitu Treasure Dungeon yang jahat, ramah, dan juga pembantai. Sedangkan si orang berambut panjang sendiri sekarang sedang bersiap untuk melancarkan serangan pada zombie yang ada. Dan terlihat ia pun langsung berhasil membantai zombie tersebut dengan kekuatan miliknya. Karena melihat hal itu, Wenyu pun langsung berpikir bahwa mungkin Treasure Dungeon yang mereka masuki sekarang adalah tipe yang ramah. Si rambut panjang sendiri sekarang bersiap kembali dengan senjatanya karena ia akan melanjutkan tes lanjutan dari tempat tersebut. Para zombie kembali muncul dengan jumlah yang cukup banyak. Dan di sana para zombie itu pun langsung datang ke arah si rambut panjang dengan kecepatan yang cukup tinggi. Namun dengan mudah si rambut panjang pun langsung bisa membantai mereka dengan senjata yang ia miliki. Sambil menyeringai ia berkata bahwa mengalahkan monster-monster tersebut sangatlah mudah bagi dirinya. Ia mulai mendapatkan beberapa hadiah, namun meski begitu di sana ia tetap akan melanjutkan tes di tempat tersebut. Ketuanya langsung tersenyum dan ia berkata bahwa si rambut panjang itu sangat luar biasa. Wenyu sendiri sekarang memperhatikan dengan seksama dan ia berpikir bahwa semakin tinggi stage testnya, maka semuanya akan semakin sulit. Terlihat di sana ada zombie besar yang langsung muncul dengan mengerikan. Dan ketika zombie itu datang, si rambut panjang pun langsung terkejut karena ia merasa jika sekarang tesnya akan menjadi sulit. Zombie itu adalah zombie level 4 yang memiliki aura kuat dan juga cukup mengerikan. Tiba-tiba zombie itu pun langsung bergerak cepat dan langsung bersiap untuk menyerang si rambut panjang yang sekarang ada di hadapannya. Si rambut panjang pun di sana langsung kesakitan karena ia terkena sebuah serangan. Terlihat sekarang zombie itu langsung menahan badan milik si rambut panjang. Karena merasa tak bisa mengalahkan zombie itu, di sana si rambut panjang pun langsung menyerah dengan tesnya. Karena hal itu terlihat sekarang si zombie pun langsung menghilang kembali dan notifikasi gagal pun mulai muncul dan sekarang si rambut panjang gagal menyelesaikan treasure dungeonnya. Si rambut panjang di sana mulai kesakitan dan dia berkata jika dirinya merasa tak berguna. Sedangkan Wenyu sendiri di sana langsung tersenyum dan dia berkata jika sekarang adalah giliran dirinya untuk mencoba. Ketua orang yang ada di sana pun langsung mengatakan jika itu tak masalah, tapi tetap saja ia dan teman-temannya ingin melihat kekuatan milik Wenyu. Sambil bersiap melakukan tesnya di sana, Wenyu pun berkata jika itu tak masalah dan ia menyuruh mereka untuk melakukan semua hal yang mereka inginkan saja. Orang-orang yang ada di sana pun langsung mengatakan jika Wenyu ini terlalu
terlalu sombong, padahal mungkin Wenyu ini bisa kalah kapanpun. Si ketuanya pun mengatakan agar sekarang mereka tetap memperhatikan saja, karena nanti mereka bisa membunuh dan mengambil semua item milik Wenyu. Sedangkan Wenyu sendiri saat ini terlihat baru saja selesai menyelesaikan tes pertama yang ada di sana. Wenyu tersenyum senang sambil memegang senjatanya, dan ia berkata agar sekarang tesnya dilanjutkan lagi. Ketika tesnya dimulai, Wenyu langsung bergerak cepat dan ia langsung membantai semua monster yang datang ke arahnya. Wenyu tak berhenti di sana. Saat ini ia masih senang dan masih ingin melanjutkan tesnya kembali. Terlihat di hadapan Wenyu pun langsung ada zombie level 4 yang sekarang sudah bersiap untuk menyerang dan menghantamnya. Dengan cepat Wenyu langsung menghindari serangan tersebut, sedangkan si rambut panjang di sana langsung memperhatikannya karena ia tahu jika ini adalah stage di mana dirinya gagal. Wenyu pun sekarang langsung menatap tajam dan dia langsung bersiap untuk menyerang zombie level 4 tersebut. Zombie level 4 itu pun langsung terpotong oleh serangan Wenyu, dan setelah berhasil menyelesaikan stage tersebut, Wenyu langsung menatap tajam dan ia berkata jika itu semua hanyalah hidangan pembuka. Si ketua dan rekan-rekannya pun mulai ketakutan karena mereka tak menyangka jika Wenyu bisa mengalahkan zombie level 4 dengan satu serangan mudah. Di sana salah satu orang yang ada di sana pun langsung mengatakan bahwa mungkin mereka tidak perlu merampok Wenyu yang sangat kuat tersebut. Wenyu sendiri sekarang tersenyum dengan sangat senang dan ia berkata agar sekarang tes yang sedang ia lakukan segera dimulai lagi. Terlihat di sana langsung ada beberapa zombie yang sekarang sudah bersiap untuk menyerang Wenyu. Dan ketika melihat hal itu, Wenyu pun langsung menatap ke depan, sedangkan tiba-tiba sekarang para zombie itu malah saling menyerang satu sama lain. Terlihat kedua zombie itu pun langsung hancur karena akal bulus dari Wenyu. Wenyu menatap tajam dan ia berkata jika para zombie tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan Wenyu yang sudah punya poin banyak. Tes di tempat tersebut pun langsung selesai dan sekarang Wenyu telah berhasil mengalahkan monster-monster tadi. Wenyu terus berdiri sambil memegangi senjata miliknya, sedangkan di hadapannya sekarang terlihat ada beberapa item yang telah Wenyu dapatkan sebagai hadiahnya. Di sana ada giok peringkat F dan juga ada gulungan teleportasi yang bisa digunakan. Bahkan ada juga barang lain yang cukup mengesankan. Ketika melihat hal itu, Wenyu langsung tersenyum senang dan ia berkata jika hadiah yang ia dapatkan tidak buruk dan cukup luar biasa. Sedangkan si ketua yang ada di sana langsung berpikir tentang siapa itu Wenyu karena kekuatan Wenyu ini terlihat seperti seorang cheater. Wenyu sendiri sekarang masih menerima hadiah-hadiahnya dengan wajah senang, tapi tiba-tiba di sana ia terkejut karena sekarang ada tantangan yang tiba-tiba dimulai kembali. Di hadapan Wenyu sekarang ada sebuah gerbang berwarna ungu yang cukup mengerikan. Dan ketika melihat hal itu, Wenyu langsung bingung karena ia bingung mengapa sekarang di hadapannya ada sebuah hal yang terlihat seperti gerbang iblis. Wenyu terus memperhatikan gerbang itu karena ia yakin jika itu adalah gerbang iblis yang dulu pernah ada di kehidupan sebelumnya. Wenyu pun sekarang terkejut kembali karena di sana ada sebuah suara yang mengatakan tentang bagaimana caranya Wenyu bisa mengetahui gerbang iblis tersebut. Di sana Wenyu menatap dengan tajam karena ternyata suara itu memberitahu jika dirinya adalah seorang penjaga harta karun. Wenyu pun langsung memasang wajah yang sedikit bingung, tapi tiba-tiba di sana gerbang itu mengeluarkan suara aneh sekaligus sebuah tangan yang mengerikan. Wenyu kaget bukan main karena bahkan di kepalanya ada yang memberitahu jika kemungkinan Wenyu bisa lolos pada saat ini adalah 10%. Terlihat di sana ada monster iblis mengerikan yang muncul dari gerbang tersebut. Ketika melihat hal itu, Wenyu pun langsung sedikit bingung karena ia tidak tahu dengan monster apa yang ada di hadapannya itu. Suara di kepala Wenyu langsung memberitahu bahwa monster yang sekarang muncul adalah iblis kuno yang dulunya adalah pemimpin dari para iblis. Di sana suara itu menjelaskan jika iblis itu adalah ancient demon yang memiliki skill peringkat SS sekaligus kekuatan yang bisa memusnahkan zat yang disentuhnya. Iblis itu pun di sana menatap ke arah Wenyu dan sekarang iblis itu sedang datang ke arah Wenyu untuk menyerangnya dengan kekuatan penuh. Wenyu yang melihat hal itu langsung memperhatikannya dengan seksama karena ia tahu jika monster itu akan menyerang. Terlihat monster itu langsung melompat dengan sangat tinggi dan dengan cepat ia langsung menyerang Wenyu dengan kekuatan besar yang dimilikinya. Beruntung di sana Wenyu bisa menghindari serangan tersebut dan sambil mundur ke belakang ia berkata bahwa dirinya tak menyangka karena ternyata iblis itu bisa mengabaikan kekuatan level dan item pertahanan. Skill kepunahan rank SS milik iblis itu pun mulai diaktifkan kembali. Wenyu sedikit ketakutan ketika melihat hal itu karena bahkan di sana diberitahu jika Wenyu menyentuh monster itu sedikit saja maka ia bisa langsung binasa. Si monster iblis langsung berteriak kencang dan di sana ia mengeluarkan energi mengerikan yang cukup kuat. Wenyu pun di sana langsung menghindari serangan yang dilancarkan oleh iblis itu dengan kekuatannya. Sedangkan si iblis di sana tak menyerah, ia tetap bergerak
bergerak dan bersiap untuk menyerang kembali dengan kekuatan besarnya. Tapi berkat pengalaman di kehidupan sebelumnya, Wenyu pun berhasil menghindari semua serangan yang dilancarkan pada dirinya. Namun sekarang terlihat Wenyu terkejut dengan keadaannya. Wenyu di sana menggertakkan giginya dan sambil memperhatikan monster yang datang di sana ia berpikir bahwa semuanya menjadi tak bagus karena tempat itu terlalu kecil bagi dirinya. Wenyu menggigit gigi bawahnya karena merasa kesal dengan keadaan saat ini. Ketika monster itu datang, di sana Wenyu berkata bahwa dirinya harus mengulur waktu sampai skill SS milik si monster iblis itu sudah habis waktunya. Saat monster itu akan menyerang, lagi-lagi Wenyu berhasil menghindar. Lalu dengan cepat sekarang ia pun bersiap untuk melancarkan sebuah serangan pada iblis itu dengan senjatanya. Sayang serangan itu tak berhasil dan malah membuat Wenyu kepanikan. Wenyu panik dengan keadaannya karena serangan kuat yang ia lancarkan tadi tidak bisa menembus pertahanan dari iblis tersebut. Si monster iblis itu pun langsung datang ke arah Wenyu dengan wajah mengerikan sehingga membuat Wenyu sangat kaget. Pada akhirnya di sana Wenyu pun langsung terkena sebuah serangan dan ia langsung berteriak kencang karena hal tersebut. Tubuh Wenyu mulai melayang karena kekuatan dari monster itu sangatlah besar. Wenyu di sana langsung terpental pada sebuah tembok yang ada di sana. Badannya mulai mengeluarkan banyak darah, tapi beruntung ia bisa selamat karena memiliki giok pelindung yang bisa menyelamatkannya. Wenyu memperhatikan giok miliknya yang baru saja digunakan. Ia berkata bahwa giok itu bisa digunakan 9 kali lagi agar bisa menahan damage yang mengenai dirinya. Wenyu langsung mengeluarkan kapaknya dan ia berkata bahwa sekarang kekuatan pemusnah milik iblis kuno itu sudah mulai menghilang. Ia pun langsung bergerak cepat sambil bersiap untuk menyerang iblis kuno tersebut. Si iblis yang melihat hal itu langsung berteriak kencang dan ia juga bersiap untuk menyerang Wenyu kembali. Terlihat di sana kekuatan mereka berdua pun langsung saling beradu satu sama lain dengan sangat kuat. Wenyu di sana kesakitan, namun dengan cepat ia menggunakan giok pelindungnya lagi untuk mengurangi damage si iblis. Wenyu mencoba untuk menyerang kembali pada iblis kuno tersebut, namun sayang serangannya tak berhasil dan ia malah terkena serangan dari iblis itu lagi. Tubuh Wenyu mulai sempoyongan karena ia merasa kelelahan dengan keadaan saat ini. Lalu tiba-tiba di sana Wenyu pun melihat sebuah celah pada iblis tersebut. Dengan cepat ia langsung bersiap menggunakan kekuatan penuhnya karena ia tahu jika itu adalah kesempatan untuk mengeksekusi monster iblis tersebut. Si monster iblis yang melihat hal itu langsung mengeluarkan gigi tajamnya dan ia bersiap untuk melawan Wenyu yang ada di hadapannya. Wenyu di sana langsung kesakitan karena lagi-lagi di sana ia terkena sebuah serangan yang mematikan. Namun meski begitu di sana Wenyu menahannya agar ia bisa menyerang si monster iblis pada titik lemahnya. Monster iblis itu pun langsung tewas karena terkena serangan Wenyu barusan. Dan sekarang terlihat tubuh Wenyu berlubang karena ia terkena serangan tepat pada bagian tubuhnya. Meski begitu di sana Wenyu senang karena sekarang ia mendapatkan cahaya yang bisa menyembuhkan dirinya. Semua luka milik Wenyu pun langsung pulih dan hal itu langsung membuat dirinya senang karena hal tersebut. Tapi tiba-tiba di sana Wenyu terkejut kembali karena di sana suara yang pernah muncul memberitahu jika Wenyu ini sangat hebat. Terlihat di sana ada Bucil yang muncul dan dia mengatakan jika alasan Wenyu disebut hebat adalah karena ia bisa mengalahkan iblis kuno. Wenyu bingung dan ia bertanya apakah benar jika Bucil itu adalah yang memberikan suara pada dirinya. Si Bucil atau budak kecil itu pun mengatakan bahwa itu benar dan ia berkata jika sekarang mereka ada di wilayah milik dirinya. Wenyu di sana langsung bertanya tentang siapa Bucil itu sebenarnya. Bucil pun menjawab bahwa ia adalah Arakade dan ia adalah seorang penjaga harta karun. Wenyu pun langsung bingung karena ia tak menyangka jika di tempat harta karun ada penjaganya. Si Bucil menjawab jika tempat harta karun yang punya penjaga hanyalah tempat harta karun yang memiliki tingkat cukup tinggi. Karena melihat si Bucil yang seperti dewa di sana, Wenyu pun bertanya tentang mengapa di dunia sekarang bisa muncul monster dan dungeon yang bisa dimasuki manusia. Si Bucil pun langsung menjawab jika itu adalah informasi rahasia, jadi sebaiknya Wenyu tak mengetahui hal tersebut. Wenyu pun akhirnya hanya bisa terdiam dan mengiyakan perkataan si Bucil saja. Si Bucil yang melihat hal itu pun langsung berkata agar Wenyu tak kecewa karena sekarang ia akan memberikan hadiah dari tesnya. Tiba-tiba di sana ia mengambil sesuatu dari tempat tersebut dan di sana ia mengeluarkan sebuah kertas sambil menyuruh Wenyu untuk mengambil kertas itu sebagai hadiahnya. Dengan sombongnya di sana si Bucil mengatakan jika itu bukanlah kertas melainkan sebuah harta karun. Wenyu pun langsung memperhatikan kertas yang diberikan oleh si Bucil tersebut dan ternyata itu adalah sebuah kertas yang berisi banyak kemampuan hebat untuk Wenyu. Wenyu cukup terkejut ketika melihat hal tersebut. Tapi meski begitu di sana Wenyu bertanya tentang di mana harta karun lain yang mungkin ia bisa dapatkan juga.
Namun si Bucia malah menatap tajam dan dia berkata jika Wenyu nanti akan mendapatkan bantuan darinya jika memang dibutuhkan. Karena mendengar hal itu akhirnya Wenyu pun hanya bisa menerimanya saja. Dan terlihat ia pun langsung menggunakan kertas yang telah diberikan oleh si Buciel tersebut. Semua kekuatan itu pun langsung membentuk sebuah cincin yang bisa Wenyu pakai. Dan ketika melihat hal itu Wenyu langsung senang. Karena ia tahu jika kemampuan yang ia miliki sekarang bertambah cukup banyak. Karena semuanya telah selesai, terlihat sekarang Wenyu pun akan diteleportasikan ke tempat aman. Ia pun mulai diteleportasikan oleh sistem. Ketika melihat Wenyu datang, orang-orang yang tadi ada di dalam dungeon pun langsung sedikit kaget. Wenyu sendiri sekarang tak menyadari mereka karena di sana ia masih senang dengan keadaannya sekarang. Ia berkata bahwa sekarang dirinya punya banyak item yang bagus. Tapi tiba-tiba di sana Wenyu sedikit terkejut ketika ia dipanggil oleh ketua dari orang-orang tadi. Si rambut panjang yang ternyata kembar di sana langsung tersenyum ke arah Wenyu. Sedangkan Wenyu yang melihat mereka langsung bingung karena ia tak mengerti dengan kelakuan mereka pada saat ini. Ketuanya pun langsung mengatakan jika Wenyu ini sangat kuat dan ia bertanya apakah Wenyu butuh tim atau semacamnya. Sambil meninggalkan mereka di sana, Wenyu berkata bahwa itu tak perlu karena menurutnya mereka ini sangatlah lemah. Wenyu menatap tajam. Ia berpikir jika mereka tak akan bisa mengancamnya dan jika mereka menyerang duluan maka Wenyu akan langsung menghabisi mereka semua. Saudara si rambut panjang di sana berkata jika Wenyu ini sombong dan ia tahu bahwa di masa depan dirinya lah yang akan lebih kuat dari Wenyu. Ketika mendengar hal itu kakaknya pun langsung meminta maaf karena perkataan dari adiknya tersebut. Dan karena semuanya sudah selesai di sana mereka semua pun langsung berniat pergi. Sebuah portal untuk keluar dari dungeon pun sekarang terlihat di bumi. Sedangkan di sisi lain terlihat ada si monster anjing yang mengintai dengan tatapan tajam. Orang-orang dari dalam dungeon pun mulai keluar dari portalnya. Saat mereka keluar, mereka tak mendarat dengan baik dan malah langsung ngajongkeng. Salah satu dari mereka pun langsung berkata jika mereka rugi besar karena sebuah hadiahnya diambil oleh Wenyu yang mereka anggap seperti tikus. Namun rekan-rekannya di sana malah ketakutan dan ia berkata agar sekarang orang tersebut melihat ke belakangnya. Terlihat di belakangnya sudah ada si anjing gila yang mengaum dan sudah bersiap untuk menerkamnya. Ia pun buru-buru melihat ke arah belakang, tapi itu semua terlambat karena di sana si monster anjing itu langsung menghantamkannya ke tanah dengan sangat kuat. Ketika melihat hal itu adiknya langsung panik dan langsung memanggil kakaknya yang telah terhantam tersebut. Portal itu lagi-lagi mengeluarkan orang lain. Terlihat itu adalah Wenyu. Dan ketika Wenyu datang ia sedikit terkejut dengan keadaan pada saat ini. Terlihat di hadapannya sekarang ada si rambut panjang yang berusaha untuk meraih kakaknya yang tadi diterkam oleh si monster anjing itu. Sedangkan si monster anjing malah mengaum kencang dan mengeluarkan aura kuat secara terus-menerus. Wenyu yang melihat hal itu langsung sedikit terkejut dan ia bingung mengapa monster itu bisa berada di sana. Monster anjing itu pun langsung datang ke arah orang-orang yang sekarang ada di hadapannya. Si rambut panjang yang melihat hal itu langsung kesal dan ia berkata agar sekarang anjing kampung itu datang ke arahnya. Monster itu membuka mulutnya lebar-lebar sambil memperlihatkan air liur rabies yang membahayakan. Terlihat orang-orang itu pun langsung terkena serangan anjing tersebut dan mereka langsung kesakitan karena hal tersebut. Wenyu menggertakkan giginya dan ia berkata bahwa monster itu sangat gigih karena mengikutinya secara terus-menerus. Tapi meski begitu sekarang ia akan mengalahkannya. Terlihat si monster saat ini datang ke arah Wenyu dengan cepat sembari mengeluarkan aura membunuhnya. Wenyu mencoba untuk menggunakan kekuatannya dan ia langsung menyerang ke arah si monster yang datang tersebut. Kekuatan Wenyu pun berhasil menyerang pada tubuh si monster. Namun sayang monster itu malah bertambah kuat karena skill bertahan hidup yang dimilikinya. Wenyu kesal, ia mengatakan bahwa monster itu terus saja bertambah kuat jika terkena serangan yang dilancarkan oleh dirinya. Namun meski begitu sekarang ia malah terlihat senang dan sekarang ia ingin tahu tentang batasan dari monster anjing tersebut. Wenyu dengan cepat langsung mengeluarkan kekuatannya dan serangannya itu langsung diarahkan pada monster tadi. Wenyu dan si monster yang sama-sama terkena sebuah serangan pun langsung terpental. Terlihat Wenyu terpental dan langsung mengenai tiang listrik, sedangkan si monster di sana langsung terpental dan terjatuh pada dinding yang berada di sana. Saat melihat hal itu, Wenyu langsung berkata jika anjing tersebut gila karena ia bisa menahan serangan kuat miliknya. Si anjing terus mengaum dan menatap tajam ke arah Wenyu yang sekarang berada di hadapan dirinya tersebut. Tapi tiba-tiba Wenyu bingung karena monster itu malah pergi meninggalkan dirinya. Wenyu tak mengerti dengan hal tersebut dan ia bertanya-tanya tentang kemana monster itu pergi pada saat ini. Si monster pergi dan Wenyu berkata mungkin ia pergi karena sudah terkena serangan jiwa miliknya. Karena melihat hal itu di sana Wenyu pun berkata jika sekarang ia akan membiarkan si monster anjing pergi dengan tenang. Namun meski begitu di sana Wenyu berkata jika mereka bertemu lagi maka Wenyu akan langsung mengakhiri hidupnya.
Wenyu bergerak cepat, ia berkata jika prioritasnya sekarang adalah bertambah kuat dan saat ini ia harus ke pilar level 2 terlebih dahulu. Tapi tiba-tiba di sana Wenyu terdiam karena ia mendengar suara aneh yang menurutnya bisa membahayakan. Wenyu pun melihat ke belakang karena ia penasaran dengan apa yang terjadi pada saat ini. Terlihat di sana ada si monster anjing yang lagi-lagi muncul sehingga membuat Wenyu sedikit kesal karena hal tersebut. Namun Wenyu sekarang merasa aneh karena ia berpikir jika tidak mungkin monster itu tiba-tiba datang. Si monster terus bergerak dengan cepat, sedangkan Wenyu mulai panik dengan apa yang ada di hadapannya pada saat ini. Terlihat di hadapannya ada si monster anjing sekaligus monster Simba yang merupakan salah satu monster terkuat. Monster Simba atau singa itu mengeluarkan laser api dari matanya seperti Superman, dan serangan dari monster Simba itu langsung menciptakan sebuah ledakan yang cukup besar. Dengan cepat Wenyu langsung menghindari serangan mematikan tersebut, dan sambil merasa panik ia bingung tentang bagaimana bisa si Simba datang ke arahnya. Wenyu di sana langsung berpikir tentang apa yang harus ia lakukan pada saat ini. Ia pun melihat pilar yang menyala dengan cukup terang. Dengan cepat ia langsung berlari ke sana karena sekarang ia harus menyelamatkan diri untuk bisa pergi ke tempat pilar itu agar bisa mendapatkan kekuatan dari tempat lain. Sedangkan si monster Simba itu di sana mengeluarkan kekuatannya dan sekarang ia bersiap untuk menyerang Wenyu. Namun sayang saat serangannya datang ke arah Wenyu, tiba-tiba Wenyu pun langsung menghilang dan masuk ke dalam pilarnya. Si Simba sedikit bingung dengan hal tersebut. Lalu dengan kesal di sana ia pun langsung mengaum kencang dan menciptakan sebuah getaran hebat di tempat itu. Saat si Simba mengaum dengan kekuatannya yang sangat mengerikan, tiba-tiba ia terkejut karena sekarang di hadapannya ada si monster anjing yang ketakutan karena melihat kekuatan miliknya. Sedangkan Wenyu sendiri sekarang terlihat kelelahan. Ia berkata bahwa dirinya tadi berhasil selamat dan pergi ke tempat tersebut sebelum dicincang oleh si Simba. Wenyu menatap tajam dan ia berkata bahwa tempat itu masih sama dengan yang ia ingat di kehidupan sebelumnya. Wenyu di sana berpikir tentang apa yang harus ia lakukan karena dirinya tahu jika di luar masih ada si Simba. Tapi tiba-tiba ia pun terkejut karena merasakan sesuatu. Terlihat di hadapannya sekarang ada monster mengerikan yang menatap ke arahnya dengan tajam, dan di sana notifikasi memberitahu jika sekarang sebuah tes akan dimulai. Wenyu sedikit kaget ketika melihat hal tersebut, namun dengan cepat ia pun langsung bersiap dengan senjatanya agar ia bisa menyerang monster yang datang. Monster itu adalah seekor kelinci yang mengalami mutasi menjadi sangat aneh sekaligus menyeramkan. Wenyu sedikit kesal ketika tes atau tantangannya dimulai karena tes itu memiliki batas waktu. Si monster kelinci langsung melompat dan bersiap untuk menyerang ke arah Wenyu. Wenyu sekarang memperhatikan monster yang datang tersebut dan ia hanya punya waktu 3 menit untuk menyelesaikannya. Wenyu di sana langsung menggertakkan giginya dan dia mengatakan bahwa sekarang dirinya harus buru-buru menyelesaikan tantangan tersebut. Wenyu pun mencoba untuk menyerang agar ia bisa mengalahkan monster tersebut, dan terlihat di sana serangan yang ia lancarkan pun langsung saling berbentrokan dengan serangan dari si kelinci monster. Tiba-tiba si kelinci monster pun langsung bergerak cepat ke samping Wenyu berada. Wenyu langsung melihat ke arahnya dan ia sedikit bingung dengan kelakuan dari kelinci monster itu. Terlihat si kelinci monster menatap dengan tajam sembari melancarkan sebuah serangan berupa panah es ke arah Wenyu. Wenyu yang melihat hal itu malah tersenyum dan ia berkata bahwa dirinya tak menyangka karena monster itu langsung mengeluarkan kemampuannya. Wenyu sendiri sekarang langsung bergerak cepat ke arah si monster kelinci itu. Hal itu pun berlaku bagi si kelinci. Di sana ia melompat dan bersiap mengeluarkan tendangan terbang yang ia miliki. Tapi karena Wenyu sudah punya pengalaman di kehidupan sebelumnya, ia pun bisa dengan mudah menghindari serangan mematikan tersebut. Wenyu yang berhasil menghindar langsung menyerang bagian belakang monster tersebut, dan di sana ia langsung mencabik monster yang ada di hadapannya tersebut dengan cukup kencang. Pada akhirnya Wenyu pun berhasil mengalahkan monster itu dengan kapaknya. Wenyu di sana langsung tersenyum senang karena sekarang dirinya sudah mendapat banyak kemampuan berkat mengalahkan monster kelinci tadi. Dan cerita pun selesai.